Itu aku bener-bener keluar dari rumahnya tuh jalan kaki. Terus aku bener-bener cari kosan di belakang kampus tuh aku ketemu sama kosan. Tapi aku nggak ada uang sepeser pun. Dia itu memang terkenal nakal banget. Udah pernah tinggal kelas 1 kali. Orang tuanya tuh yang udah kayak nggak sanggup gitu loh. Akhirnya di training sama aku kan. Kemana-mana ikut aku terus belajar. Akhirnya itu dia juara 1 terus tuh dari kelas 1 SMA sampai kelas 3. Halo sahabat ulasan, balik lagi bareng aku Meli dalam program UCAS. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan seorang manajer dari Trikora Beach Club dan Resort yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, sangat terkenal terutama di daerah Bintan. Dan langsung saja Bang Hasbullah. Halo Bang, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak Meli, apa kabar? Kabar baik tentunya. Tapi by the way kita nggak ada janjian pakai hitam-hitam begini ya. Iya ya, harus kenapa ya? Kok bisa ya gitu? Sepertinya ada chemistry nih. Sepertinya. Oke, Bang, kita penasaran nih cerita perjalanan hidup Abang bisa menjadi seorang manajer. Apakah langsung karirnya itu bagus terus atau pernah naik turun sebelumnya? Mungkin sama sih ya yang dirasakan sama Mbak Meli sendiri atau teman-teman yang lagi nonton mungkin ya sama lah. Intinya kita di dalam dunia pekerjaan itu yang nggak tiba-tiba langsung melejit ke atas gitu loh. Pasti kita memulai dari nol dulu, memulai dari awal dulu. Termasuk saya pribadi, sebenarnya kalau dikategorikan posisi sekarang tuh udah bagus apa enggak sih? Oh belum dong, karena masih banyak yang jauh dari saya seperti itu. Katanya tadi dari nol, nolnya itu nol yang bagaimana Bang? Nolnya itu ya, saya itu kan pertama kali itu merantau ya Mbak ya, itu dari Aceh. Saya kan kebetulan memang lahir dan besar di Aceh ya. Ketika lulus SMA itu saya merantau ke Pekanbaru atas saran almarhum ayah saya waktu itu. Karena kebetulan di sana kan ada sepupu ya, dia bilang ya udah kamu kuliah di Pekanbaru aja katanya, kamu tinggal sama sepupu kamu di sana katanya, sepupu kamu tuh baik-baik banget katanya. Jadi ayahku tuh dulu dia nggak pernah sama sekali kayak memandang keluarganya yang ada di Pekanbaru sama di Tanjung Pinang itu jelek. Setiap hari aku selalu dipuji terus tuh keluarganya, selalu diceritain yang baik-baik, sehingga aku tuh kayak wow gitu kan, sebaik apa sih keluarga-keluarga di excited banget gitu. Bahkan dia waktu pertama kali bilang udah ntar kamu kuliah di Pekanbaru, kamu enak, kamu tinggal di sana, ntar kamu dikasih motor, kamu nggak perlu cuci baju. Waktu itu ayahku ngomong gitu karena mungkin ya ayahku ini termasuk tetua ya di keluarganya. Jadi kalau ayahku ke Pekanbaru waktu itu atau ke Tanjung Pinang itu selalu di-treat dengan baik sama keluarganya. Mungkin ayahku berpikir waktu itu kalau aku meneruskan jejaknya ke sini mungkin aku bakalan di-treat baik gitu kan. Ternyata enggak, justru sebaliknya. Jadi ketika aku nyampe di Pekanbaru itu kan udah lagi proses tuh daftar Kuliah. Mau nggak mau kan aku numpang dulu nih di rumah sepupu kan. Mungkin lebih kurang 3 bulan. Waktu pertama kali datang itu didampingin sama bapakku. Awalnya tuh baik-baik aja tuh. Kayak sekitar sebulan ya ayahku nemenin proses registrasi di kampus. Itu keadaannya baik-baik aja. Sepupuku tuh tadi sama istrinya itu kayak ya udah care aja, welcome gitu. Ternyata menjelang perkuliahan akan dimulai, ayahku pulang nih ke Aceh dan aku ditinggal lah di situ. Disitulah mulai cerita kehidupan yang sesungguhnya itu terjadi. Bayangin aja anak usia mungkin waktu itu aku masih 18 tahun. Masih 18 tahun merantau sendiri, bahasa Indonesia aja kala itu belum bener ibaratnya. Kita kan dari Aceh kan, aku dari Aceh, dari pelosok desa lagi, bahasa Indonesia aku aja belum bener. Tiba-tiba sampai di situ aku harus menghadapi kehidupan perkotaan seperti apa, kemudian budaya di dalam rumah itu seperti apa, yang aku juga nggak pernah nggak pandai ngidupin apa tuh namanya magicom, mesin cuci yang berbau-bau elektronik, aku kan belum ngerti waktu itu. Karena kan memang benar-benar dari kampung kan. Tetapi tiba di situ tinggal di rumahnya yang semua fasilitas ada yang berbau elektronik yang nama-namanya juga di tengah kota. Oh itu sulit banget. Jadi hal-hal kecil itu aku bisa jadi masalah setiap hari. Pernah tuh satu kali sama sepupuku tuh ya sama istrinya, aku bantuin dia masak nih.
Terus aku nggak bener dong cara bersihin ayam. Karena kan aku nggak pernah makan ayam kan waktu kecil. Berarti sebegitu menyedihkan. Sebegitu ya, Bang, ya? menyedihkan. Jangankan untuk bersihin ayam, aku makan ayam aja nggak pernah. Jadi sehari-hari makan apa, Bang? Kok di kampung tuh memang ya makannya daun ubi gitu. Kalau pagi-pagi itu aku berangkat sekolah itu ya makannya pakai nasi sama, pernah nggak sih kayak bekas-bekas minyak goreng gitu? Minyak jelantah. Iya bener, dioles pakai nasi. Tapi kan enak ya. Enak banget. Bener. Pernah nggak Mbak Meli? Pernah waktu kecil pernah coba Pernah juga. kan? Nah, tiba-tiba pas di sana kan aku disuruh bersihin ayam ya, aku kan nggak begitu pandai, namanya juga belum pernah masak juga gitu kan, namanya juga anak baru 18 tahun. Disuruh aku tuh begitu, aku nggak bisa. Itu sepupuku tuh ngambil bekas cucian ayam itu aku dituangin tuh di kepalaku. Karena nggak bersih tuh. Iya, karena nggak bersih. Dia protes gitu. Lo kok bersihin ayamnya gini katanya. Ini bulu-bulunya masih ada katanya. Ya kalau diingat waktu itu tuh kan sedih gitu ya. Kayak tiba-tiba kedenger aja lagu-lagu betapa malang nasibku gitu kan. Tapi sekarang kalau diingat-ingat lucu. Lucu ya. Jadi Lucu. dulu sempet sering makan pliu juga ya. Sering. Emang makanan khasnya ya. Itu jajanan. Terus waktu kuliahnya ambil jurusan apa, Bang? Iya, di sana tuh dulu kan abisnya kuliah ngambil jurusan teknik informatika awalnya. Ngambil jurusan teknik informatika, kemudian tiba-tiba udah jalan sekitar 1 semester, udah menjelang semester akhir, udah menjelang mau ujian tuh. Jadi omku yang di Tanjung Pinang telepon, dia bilang kamu pindah aja lah ke Tanjung Pinang katanya gitu. Karena waktu itu kan aku udah minggat tuh, jadi sekitar 3 bulan aku di rumah sepupu, aku minggat dari rumah. Sebenarnya nggak antara minggat iya, diusir iya. Jadi sebenarnya yang lebih kecil. jadi bener, jadi kan aku pengen, aku tuh memang udah nggak betah kan, karena udah banyak banget drama di situ setiap hari gitu, udah kayak nggak dimanusiakan lah akunya di situ. Terus akhirnya aku di pagi-pagi tuh kamarku dibuka sama sepupuku, aku cas handphoneku langsung dicabut semua, dikeluarin tuh baju-bajuku dari lemari. Terus dia ngomong kayak gini, dia ngomongnya pakai bahasa Aceh ya. Dia bilang gini, ya udah kamu kesini kan mau kuliah bukan buat kerja, ya udah kamu cari aja tempat tinggal kamu sendiri jadi kamu bisa fokus kuliah. Terus ya ampun, itu aku benar-benar keluar dari rumahnya tuh jalan kaki. Itu dari Sukajadi tuh, dari Jalan Dahlia aku pergi ke Jalan Ahmad Dahlan, deket sama kampus. Terus aku benar-benar cari kosan di belakang kampus tuh, aku ketemu sama kosan, tapi aku nggak ada uang sepeser pun. Aku ketemu sama kakak kosnya, terus aku bilang keadaanku seperti apa, terus dibilang ya udah kamu tinggal aja dulu di sini sekitar 1 bulan, nanti kalau kamu udah kerja, kamu udah punya uang, ntar kamu boleh lunasin. Gitu. Jadi kan udah 3 bulan aku udah lanjut kuliah, 3 bulan di situ, udah 6 bulanan kan jadinya. Jadi baru ketahuan sama omku di sini kalau aku udah nggak tinggal sama sepupu. Oke, makanya makanya aku ditelepon, aku disuruh pulang ke sini. Dibilang di sana ngapain kamu, takutnya ntar pergaulan bebas lah segala macem. Awalnya aku nggak mau karena aku trauma, aku masih trauma kan tinggal sama saudara. Tapi sempet drama sama almarhum ayahku waktu itu. Kalau pokoknya intinya aku keluar dari rumah sepupu sebelumnya itu kesalahan ada di aku sepenuhnya gitu. Terus kalau aku nolak lagi tinggal di sini di Tanjung Pinang, ayahku juga udah marah besar, udah nggak mau negur juga kan. Ya udahlah, aku mikir ya udahlah daripada menambah masalah baru, akhirnya aku datang ke sini dan aku manut. Sampai di Tanjung Pinang masih dengan jurusan yang sama kah? Sampai di Tanjung Pinang, om sama tanteku yang kemarin lebih memanusiakan lah sedikit, tapi ya drama sedikit. Ya kalau boleh jujur kan, drama itu juga lumayan banyak juga, tapi kayak kekerasan fisik dia nggak ada. Kekerasan kayak mukul apa gitu nggak ada sih, tapi kalau kayak hinaan, omongan-omongan jahat-jahat gitu pasti gitu loh. Kalau abang sendiri pernah mikir nggak sih kok seperti ini gitu? Aku pernah berpikir gini loh. Pernah banget waktu itu mikir ini kalau apa ya, kadang-kadang iri ya lihat teman-teman yang kuliah itu dibiayain sama orang tuanya kan. Mereka bebas ngekos kayak gitu, terus bisa kerja kelompok kapan aja, bisa keluar malam nongki sama teman-temannya, terus bebas lah ngapain. Kalau aku waktu itu kan enggak,
tinggal sama saudara, aku kuliah malam dari jam 6 sampai jam 10 malam. Dari bangun subuh tuh jam 3 sampai menjelang kuliah, aku full activity di rumah, nyuci, masak, ngepel setiap hari. Setiap hari aku jalanin selama 3,5 tahun di sini. Nggak ada rasanya kayak capek, aku pengen pulang Capek, aja aku gitu. pernah kabur, aku pernah coba kabur. Iya, Aku iya. pernah manjat, kan rumahnya lantai 2 tuh. Rumahnya kan tingkat 2 tuh. Jadi aku pernah turun kayak Rapunzel dari jendela kamar. Dia kan kayak ada teralis. Aku pengen nongkrong sama temen, kan nggak boleh keluar malam. Iya. Terus aku iket pakai kain jari gitu loh. Terus aku turun ke bawah sekitar jam 1:30 malam. Itu ada tetanggaku yang lihat aku dikira maling, aku diteriakin maling malam-malam. Jadi panjang Masalahnya. Selesai itu aku kena sidang sama om sama tanteku. Terus gimana, apa aja yang ditanyain waktu itu? Iya, pokoknya besoknya nggak banyak bicara sih. Besok jendelanya dikasih teralis. Oke. Emang omnya nggak nanya, kok kamu Mungkin bisa ya, gitu? kalau dulu tuh kita kan negative thinking terus ya. Tapi sekarang setelah dewasa kita berpikir, oh mungkin itu kayak cara beliau untuk ngelindungin gitu loh. Karena kan mungkin dia ngasuh aku kan hal yang berat, ya ngasuh anak orang gitu loh. Kalau ntar nanti dia salah asuh, Tanggung jawabnya tanggung ya. jawabnya kan. Jadi nanti aku kalau tersesat atau salah jalan gimana gitu loh. Mungkin kala itu ya memang hal yang sangat menyakitkan gitu. Tapi setelah sekarang ini oh ternyata ini toh pembelajarannya gitu. Sama om sama tanteku sampai saat ini aku masih komunikasi dengan baik. Including sepupu aku yang sebelumnya, yang di Pekanbaru itu. Sampai sekarang pun aku masih komunikasi baik sih. Walaupun dulu dia seperti apa, aku nggak pernah ini sih nyimpen. Cuman pasti nggak lupa gitu ya, teringat aja momennya ya. Nggak pernah lupa. Karena momen-momen itu bener-bener yang kayak nyakitin banget sih. Nyakitin banget Kak. Yang pernah juga aku dituduh maling. Kayak sinetron. Pernah tuh. Kan kalau di Pekanbaru tuh dulu, aku kan setrikain bajunya kan. Jadi ada baju-baju kebaya itu kan ribet ya setrikanya. Jadi aku setrikain. Jadi aku umpetin di keranjang-keranjang gitu. Karena aku males buat setrikain baju-baju yang kayak gitu kan ribet. Terus aku pulang ke Aceh. Waktu kabur itu, aku pulang. Jadi dia kira dibawa. Aku dikira dibawa bajunya. Terus aku balik-balik, aku disidang sama dia. Dia bilang aku tuh ngumpetin tuh baju-baju terus aku bagi-bagiin ke keluargaku di Aceh. Sejahat itu mulutnya. Aku masih inget banget itu perempuan. Sampai sekarang. Terus aku bilang enggak, aku nggak bawa. Aku bilang bajunya ada, mana katanya kayak gitu. Aku ajak dia ke kamar ini bajunya. Karena memang ku sembunyiin di keranjang. Ngerti gak sih, menghindari aku setrika baju yang kayak gitu kan ribet. Itu setrika baju dia tuh setiap hari tahu, bergunung-gunung. Ini kayak cerita bawang putih dan bawang merah Iya. ya, atau ibu tiri Aku ya. bawang bombay mungkin kali. Oke, setelah tamat kuliah perjalanannya seperti apa lagi? Nah, setelah itu kan akhirnya aku di sini sih hidupnya lumayan membaik ya daripada sebelumnya gitu kan. Kuliah cukup. Tapi sebentar dong, sampai tamat kuliah itu masih tinggal sama om dan tante ya? Enggak. Jadi tamat kuliah itu 2015 tuh om bilang, "Ya udah kamu pulang ke Aceh aja," katanya, "kamu berkarir di sana, berkarya di sana." Oke, aku kan tipe anak yang manut ya. Aku pulang lah sekitar 1 bulan aku di Aceh. Dan aku bingung, kita kan udah terbiasa di sini kan, kita udah terbiasa di sini, kita udah punya relasi banyak di sini, kita udah tahu karir kita akan kemana. Kalau di sini aku balik di Aceh, di kampung pelosok, aku harus memulai dari nol dong. Dan bingung mau ngapain. Dan mereka nggak tahu kualitas kita juga kan, mereka nggak tahu kemampuan kita, mereka nggak tahu siapa kita, seperti apa kita sebelumnya, mereka kan nggak tahu. Kalau di sini kan orang udah tahu, oh itu kan Ipul gitu. Jadi kalaupun kita cari kerja atau apa, orang udah kenal gitu. Aku bilang sama almarhum ayahku waktu itu, aku pulang deh ke Aceh, aku pulang lagi lah ke Tanjung Pinang, aku mau kerja di sana gitu. Ayahku support, ibuku juga ngomong oke, nggak apa-apa katanya. Aku berangkat modal waktu itu cuman tiket bus doang ya, sama tiket pesawat. Aku berangkat karena masih ada tabungan kan. Aku berangkat ke sini, aku hubungin temenku. Waktu itu dialah yang menjembatani aku untuk datang ke sini. Ya udah, hari pertama itu aku nginep di depan ruko ini, yang depan rumah sakit provinsi.
Di depan di terasnya tidur di. pakai kardus. Bener-bener. Aku nggak terbayang loh. Aku nggak Beneran nyangka. itu aku nggak ngomong, tapi aku nggak ngomong sama sepupuku sama saudaraku yang di sini kalau aku balik, karena kan mereka nggak kasih aku balik ke sini. Oh iya. Dia bilang mending aku berkarir di Aceh. Aku nggak mau, aku balik ke sini, aku diem-diem, aku nginep di depan ruko, kan belum ada kosan, belum ada apa-apa kan. Sekitar berapa tiga malaman lah aku tuh tidur di situ terus gitu. Sambil cari-cari kerja. Zaman dulu kan cari-cari kerja kan pakai lamaran gitu kan. Antar-antar ke Iya, manual gitu ya. manual Belum gitu. email-emailan ya. Belum email-emailan zaman itu. Terus pekerjaan pertama waktu itu apa bang? Dulu Setelah tamat kuliah. sempet akhirnya aku coba di ini dulu tuh. Dulu ada salah satu kafe di daerah Batu Sembilan. Kayaknya sekarang udah tutup. Aku sempet jadi waiters di situ. Terus aku dipecat sama kokinya gara-gara Nggak bisa bersihin ayam lagi. aku nengok ya? handphone. Oh, nengok handphone. Ada yang aduin senior. Padahal tuh senior kerjanya hari-hari nelpon mulu. Dalam jilbab dimasukin handphonenya kan. Handphone center tuh kan. Iya, tahu. Dia nelpon tiap hari tuh. Aku tuh pas kebetulan lagi nggak ada tamu, terus aku ambil handphoneku, aku tengok sebentar kayak gini, kelihatan sama dia. Biasa lah ya, waktu itu orang-orang cari muka tuh kan di mana-mana banyak ya. Aku diaduin tuh sama chefnya. Baru seminggu kerja, aku dipecat tuh sama chefnya. Ya ampun. Dibilang aku main handphone. Aku keluar, bangkrut tuh kafe sekarang. Iya dong. Oke. Karena terlalu zolim dengan orang, kayaknya nggak akan selamat gitu. Akhirnya setelah itu aku sempat jagain swalayannya. Akhirnya ketahuan kan aku di Pinang. Ketahuan tuh kepergok kan, Tanjung Pinang kan kecil. Iya, benar. Kepergok di tepi laut. Waktu itu aku lagi nongki sama teman-teman aku. Ketahuan sama sepupuku yang lain. Sepupuku yang lain, ada beberapa sepupu di sini. Ketahuan, dia kaget, dia ngelihat aku di sini, terus beredar lah itu berita. Iya. Kalau Ipul udah back to Tanjung Pinang, aku dipanggil lah sama om sama tanteku, aku disidang, dimarah. Kenapa balik nggak bilang-bilang, kayak gitu-gitulah intinya. Akhirnya aku dikasih ngurusin swalayannya dia. Waktu itu punya swalayan, aku ngurusin. Akhirnya sekitar 2 tahun. Aku keluar, aku bilang aku nggak mau ngelanjutin lah karena kan mentok ya karir ya di situ bener. aja, gitu-gitu terus. Akhirnya aku ngelamar lah di Lagoy waktu itu, di salah satu destinasi wisata di sana, keterima gitu. Karena kan dengan basic aku sebagai lulusan bahasa Inggris kan, itulah pertama kali aku terjun di dunia perhotelan sampai sekarang. Itu dari ngirim lamaran pekerjaan berapa lama habis itu dipanggilnya bang? Sekitar kalau nggak salah tuh 2 bulan ya. Lama 2 juga bulan, ya. lama banget. Nggak ada pengalaman kan. Aku kirim lamaran, terus aku dipanggil. Waktu itu kepikiran aja, ini mau kerja apa gitu kan. Oh ya udah deh, coba perhotelan aja lah. Bintan kan wisatanya lumayan bagus banget ya. Terus kayaknya punya kesempatan yang besar lah untuk berada di sana gitu waktu itu. Aku coba. Tapi waktu itu masih anak-anak ya, baru 22 tahun lah. Aku ngerasa aku masih remaja lah, 22 tahun, masih baru lulus gitu kan. Terus aku tuh mikirnya dulu tuh kerja di pariwisata di Lagoy itu aku pengen ketemu bule-bule gitu loh. Pengen Tujuan utamanya malah itu karena aku nggak nyari duit kan. Lebih ke pengen ketemu sama bule, terus pengen ngobrol bahasa Inggris, pengen belajar bahasa Inggris. Jadi waktu interview tuh ditanyain tuh sama manajer HRD-nya, apa sih tujuan kamu ngelamar di sini? Kalau orang kan jawabnya, saya ingin mengembangkan perusahaan. Secara umumnya lah ya. Aku enggak, aku bilang, aku ingin belajar bahasa Inggris. Aku tuh ketok meja. Kamu pikir ini kampus, kata dia. Ini bukan kampus, katanya. Ini tuh perusahaan. Di-hire orang tuh buat ngebantu perusahaan ini. Terus lah aku kan jujur, aku dalam hatiku ya. Terus aku diem aja. Tapi akhirnya lolos. Aku nggak tahu apa yang dilihat dari aku waktu itu. Akhirnya lolos, itulah Padahal pertama udah sempet di ini meja ya, tapi malah lulus ya. Jadi kasir aku pertama karirnya. Kasir dulu aku sekian tahun. Sekitar 2 tahunan gitu. Gitu lagi, balik di kasir itu ada satu supervisornya yang na'udzubillah min zalik, sampai sekarang aku nggak lupa sama dia. Ini kenapa gara-gara handphone lagi masalahnya? Dia banyak aja tuh masalahnya, jahat banget. Buat aku dia tuh jahat banget. Oke. Dia
nggak tahu ya, mungkin karena aku nggak tahu ya kenapa, karena aku nggak pernah kerja sebelumnya kan, jadi ketika kita masuk di ranah pekerjaan, dunia pekerjaan Masih meraba ya. masih meraba, kita belum tahu orang-orang tuh seperti apa. Ternyata kan di perhotelan ini baik di depan itu belum tentu baik di belakang kan. Oke. Aku dulu kan sering jadi presenter juga kan, host-host gitulah, MC acara-acara kayak gitu. Jadi dulu aku sering kayak misalnya aku ganti schedule gitu loh. Oke, Tapi oke, kan oke. aku kayak sepakat sama temen. Oh iya tahu. Misalnya kita Tukar CV change, ya tukar gitu. shift gitu Iya. kan. Temenku nih yang kayak, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi ternyata di belakangku tuh dia ngomel, dia omongin sama supervisornya, ini si Ipul nih ganti schedule mulu gini. Terakhir aku dipanggil, terus aku dibilang, orang-orang Bintan kan bahasanya gini, engkau mau kerja di sini atau engkau jadi MC? Kalau engkau mau jadi MC, engkau keluar aja dari sini. Aku digituin karena aku keseringan absen gitu loh, maksudnya change shift kayak gitu-gitu. Terus gimana, masih bertahan atau? Nah itulah awal mulanya aku stop di dunia entertainment. Jadi nggak mulai jadwal MC ku aku kurangin. Kalau dulu tuh hampir seminggu sekali ada jadwal terus kan. Karena aku berpikir aku pengen berkarir di perhotelan, aku kesampingkan dulu lah egoku untuk tetap di dunia entertainment gitu. Dulu aku ya intinya itulah awal mulanya. Tapi gimana ceritanya bisa nyemplung jadi MC? Kalau nyemplung jadi MC itu karena hobi kali ya. Dulu waktu sekolah-sekolah kan sering dengerin radio, terus sempat jadi penyiar radio di sekolah, di kampus, sempat jadi penyiar radio di kampus juga. Jadi terus dulu tuh ada salah satu manajemen di Pinang itu di situ Enterprise namanya. Sekarang udah, saya nggak tahu masih ada manajemen apa enggak. Dialah yang pertama kali nge-hire saya untuk jadi MC gitu. Jadi saya dikontrak di manajemennya, dikasih job terus. Akhirnya tahun 2017 itulah saya lepas gitu. Masih ingat nggak pertama kali nge-MC itu di mana? Acara apa? Pertama kali nge-MC di acara di Gedung Sulaiman. Itu tahun berapa tuh? 2014 kali ya. Acara apa waktu itu, Bang? Ini pemilihan Miss gitulah. Oke. Kayak ajang-ajang fashion show. Jadi itu saya jadwal nge-MC di depan panggung pertama kali itu. Itu maksudnya direkrut gitu kah MC-nya atau menyodorkan diri? Jadi kan karena saya udah jadi penyiar radio nih. Jadi kan sering didengar kan sama orang-orang. Akhirnya manajemen itu ngubungin saya gitu loh untuk nge-host di acaranya dia. Jadi bermulai dari penyiar radio itulah. Biasa kan kita kalau penyiar radio itu banyak tuh dicari-cari sama orang-orang. Rata-rata di Tanjung Pinang ini penyiar radio itu yang sering MC di acara-acara. Karena pasti dicari kan, apalagi acara pemerintah. Pemerintah tuh biasanya kalau nyari MC pasti ke radio gitu. Terus katanya pernah kerja di media juga ya? Pernah. Itu gimana tuh ceritanya? Sama kan, karena waktu kuliah itu kan kuliahnya malam. Pagi ke sore itu banyak aktiviti di rumah kan. Jadi ya udah curi-curi waktu tuh buat kerja-kerja sampingan-sampingan. Kalau dulu tuh penyiar radio sama di TV itu kan jadwalnya kan nggak yang, aku bukan pegawai tetap kan, freelance karena talentnya kan. Jadi ya udah, ntar aku bohong aja tuh sama tanteku, aku bilang ada tugas kelompok kayak gitu. Mereka nggak pernah nonton TV kan, mereka kan sibuk tuh dua-duanya. Padahal aku bilang aku ada kerja kelompok, padahal aku lagi siaran. Pernah sahur tuh, acara sahur kan, aku harus jadi siaran tuh di acara sahur. Terus aku sahur tuh pergi, habis aku masakin sahur mereka semuanya, terus aku berangkat. Momen di mau skripsi itu, Om sempet marah juga tuh, sempet bilang, kalau misalnya gaji radiomu bisa membiayai kuliahmu, kau keluar dari rumah ini. Itu sempat disampaikan momen-momen terakhir, udah semester 7 gitu. Tapi berapa lama tuh kerja di radionya, Bang? Di radio lebih kurang dari mungkin sekitar 3 tahunan lah. Panjang juga ya. Lumayan lah. Kalau dulu kan ya freelance kan soalnya. Jadi datang tuh di jam siaran doang. Kembali lagi ke kasir. Ini kan kalau sekarang statusnya udah jadi manajer ya. Gimana dari kasir ke manajer nih, sambungannya gimana nih?
Ya itulah ya. Jadi sebenarnya sebelum jadi manajer sekarang tuh kemarin di tempat sebelumnya kan udah dari kasir itu akhirnya aku naik ke supervisor dulu tuh. Udah supervisor sekitar berapa tahun aku ke eksekutif dulu. Mm-mm. Habis terakhir karirku di Lago itu sebagai eksekutif terus aku pindah ke Trikora. Ke Oke. Trikora baru aku di hire sebagai manajer. Berarti di Trikora langsung jadi Manajer. manajer. Kalau di Betul. Trikora sekarang udah berapa lama? Oh saya baru 6 bulanan mungkin, Baru 6 lebih bulan. kurang 6 bulan. Sebelumnya di Lagoy berapa lama? Oh, udah lama lah ya, dari 2017 tuh terakhir kemarin 2025. Tapi 2 tahun sempat vakum dulu kan karena Covid. Mm-mm. 2019-2020 saya balik ngajar Mm-mm. di sekolah gitu. Oke. Kasir dan manajer itu kan bentuk pekerjaan yang jauh berbeda ya Bang ya. Mm-mm. Kalau yang Abang dapatkan ilmunya, maksudnya mungkin perbedaannya yang signifikan tuh apa sih antara manajer dan kasir? Gitu. Sebenarnya sama aja ya, maksudnya kalau kasir itu kan ibaratnya tim ya, dia punya atasan kayak gitu. Mm-mm. Eh, ya mungkin lebih banyak kan melakukan aktivitas yang setiap hari dilakukan gitu. Jadi kalau kerjaan hari ini beres, pulang, plong gitu. Besok balik kerjakan hal yang sama. Monoton gitu Iya, ya. jadi kayak nggak ada tantangan. Yang penting kerjaan itu beres aja setiap harinya. Kalau jadi manajer itu kan pressure-nya lumayan lebih tinggi kan karena kita memanage department itu sendiri gitu. Jadi kita nggak hanya mikirkan operasionalnya saja, idenya, perencanaan ke depannya. Terus kalau ada kasus masalah juga yang akan menyelesaikan juga kita sebagai manajer. Mungkin lebih ke sana sih. Oke. Main yang Pertama kali jadi manajer Bang, perasaannya apakah langsung wah keren aku udah jadi manajer atau rasanya tanggung jawab baru nih, banyak PR nih gitu? Iya, jadi sebenarnya ada cerita lucu sih di balik manajer atau enggaknya ini ya. Jadi kemarin itu pas di hire di Trikora Beach Club and Resort itu awal kontraknya tuh tulisannya eksekutif kan gitu loh. Jadi ada salah satu HRD yang nyebelin ya sekarang dia udah udah nggak di sana lagi sih. Dia udah nggak kerja lagi karena dia banyak banget kesalahan dalam membuat kontrak-kontrak karyawan itu. Termasuk kontrak aku tadi. Nah, harusnya kan aku posisinya manajer dibuatnya eksekutif. Jadi terakhir ketahuan sama sama direkturnya, akhirnya direvisi kembali. Dan ternyata setelah dicek yang lain pun juga banyak yang salah. Jadi kalau perasaan saya gimana jadi manajer, awalnya karena baru masuk itu saya belum tahu kalau saya manajer, karena eksekutif saya pikir ya udah sama dengan jabatan sebelumnya gitu. Ternyata terkejut dan kagetnya itu ya setelah sebulan kan. Setelah 1 bulan baru tahu saya ternyata manajer yang bener nih gitu. Jadi kagetnya Saya ternyata manajer ya. Udah kayak CEO yang di drama Cina itu ya. Benar. Nah dari semua pengalaman yang udah Abang lewatin itu profesi mana sih yang paling Abang suka? Sebenarnya kan kalau bahas di perhotelan ya, dunia perhotelan. Dari semuanya mungkin pernah kerja di medianya juga. Sebenarnya semuanya seru sih. Kalau media itu kita nggak kaku ya, hidup kita tuh happy ya. Kita ketemu orang-orang. Karena memang basicnya saya ada di entertainment kan mungkin. Jadi ngejalaninnya lebih enjoy, lebih enak, lebih seru gitu. Kalau di perhotelan ini juga seru juga gitu. Karena kita punya wawasannya udah standar internasional kan ibaratnya. Sama-sama menarik sih. Cuman kalau di perhotelan kemarin saya memang lebih cinta dengan dunia purchasing ya, pengadaan barang kayak gitu. Cuman memang nasib hidup saya mengarahkan saya ke sales marketing. Kerjain aja. Tapi di sales marketing juga seru kan. Kita ketemu sama klien-klien tuh juga lumayan bagus banget. Kita punya kenalan dan relasi di berbagai negara kan lebih seru. Gitu. Kabarnya Abang juga buka bimbel ya? Iya, sempat buka bimbel. Masih, tapi nggak terlalu aktif kayak kemarin. Kalau kemarin kan memang waktu COVID 2 tahun kan harus di rumah, bingung mau ngapain gitu loh. Ini mau cari tambahan sampingan tuh kayak gimana gitu kan. Terfikir lah, oh iya ya kan memang basicnya guru ya gitu. Ya udah deh coba buka bimbel dulu lah di rumah. Awalnya tuh iseng-iseng aja kayak ngebantu anak-anak tetangga bikin PR. Kan dulu online-nya. Tetanggaku banyak kan nggak punya handphone kan anaknya, orang tuanya. Bantuin ikhlas kayak gitu. Terus lama-lama orang tua tuh suka nganterin aku makanan.
Kalau udah ngajarin anaknya nganterin ini nganterin itu, terakhir aku mikir ya udah deh aku buka aja deh sekalian bimbel gitu. Niatnya ikhlas aja nggak bayar tuh awalnya. Ternyata lama-lama muridku banyak sampai 30-an kayak gitu loh. Ada yang private class, ada yang memang daily gitu, datang pas ada PR doang. Ada juga yang memang dia mau belajar mata pelajaran khusus gitu. Bahkan murid-muridku dulu tuh juara 1 semua di kelasnya masing-masing. Aku inget banget dulu ada satu murid bimbelku, dia tinggal di daerah Tembeling. Dia itu memang terkenal nakal banget. Udah pernah tinggal kelas 1 kali, orang tuanya tuh yang udah kayak nggak sanggup gitu loh. Akhirnya di training sama aku kan, kemana-mana ikut aku terus belajar. Akhirnya itu dia juara 1 terus tuh dari kelas 1 SMA sampai kelas 3. Karena aku ketemu sama dia pas dia baru masuk SMA. Dia udah umur berapa gitu, cuman karena dia tinggal kelas tuh 2 kali. Juara 1 terus sekarang, dan aku denger dia sekarang udah kuliah juga, berarti dia termotivasi. Banyak. Itu bimbelnya khusus bahasa Inggris aja atau Enggak, semua? semua. Kalau untuk anak SD itu semua mata pelajaran sih. Kalau untuk anak SD. Bang, dengan perjalanan Abang yang penuh liku-liku sebelum menjadi seorang manajer, Abang melihat perjalanan hidup Abang maknanya apa sih gitu? Mungkin yang bisa kita pelajari, yang kita ambil hikmahnya. Kalau aku sih lebih ke jangan pernah kayak takut gitu loh untuk mencoba sesuatu gitu. Itu sih yang selalu aku tanemin ke siapapun aku ketemu. Jadi hidup tuh jangan monoton, nyaman atau betah dengan satu yang dijalani. Karena hidup kita tuh nggak ada yang tahu kita akan diarahkan kemana. Kalau kayak misalnya cita-cita dulu pengen jadi dokter, ujung-ujungnya kuliah guru, ternyata nggak jadi guru, aku jadi pegawai swasta, perhotelan gitu. Jadi menurutku setiap kesempatan yang ada di depan mata tuh kayak ambil aja gitu, nggak perlu aku maunya jadi ini, aku mau jadi itu. Jadi gini loh, dengan perjalanan hidup kita tadi, dia akan mengarahkan kita akan kemana gitu. Kalau kayak Mbak Meli misalnya sekarang lagi di TV gitu kan, oh ya udah gitu, jalanin aja dulu gitu. Masih TV lokal nih, ya udah enjoy aja, nanti bisa jadi ke nasional dan ke internasional gitu. Kita nggak ada yang tahu. Amin. Oke Bang, terakhir Bang, planning Abang ke depan ini mau ngelakuin apa aja? Planning sih sekarang kan udah fokus sama keluarga dulu ya, udah fokus sama keluarga juga. Jadi kalau pekerjaan itu buat aku sekarang yang udah gitu dijalani dulu deh apa adanya sekarang, tidak terlalu berambisi atau seperti apa gitu, cukup jalani dulu deh. Mau lanjut S2 juga sih rencana di Juni nanti, insya Allah doain ya Mbak Meli mau lanjut S2 dulu. Kemudian mungkin pelan-pelan lah akan usia juga kan ya, kerja di swasta kan kita juga harus ready ya. Usia 50-an ke atas tuh kita sudah tidak bisa bekerja, harus pensiun. Jadi makanya mau ngambil S2 dulu kan. S2 mau ambil apa? Rencana apa ya kemarin ya, manajemen pendidikan Islam. Awalnya mau ngambil bahasa Inggris S2-nya, cuman ada di Batam kan, agak sedikit jauh, susah. Jadi pertimbangannya itu ya. Bener. Jadi akhirnya ngambil yang dekat-dekat sini aja, manajemen pendidikan Islam. Setidaknya nanti bisa di hari-hari tua mungkin ada kegiatan kita mengajar sedikit. Sudah terbayangkan ya sampai jauh hati. Karena susah jadi PNS Mbak, nggak lolos terus. Ngarep gaji pensiun susah. Emang udah pernah coba emang? Udah pernah ya? Udah pernah coba tapi nggak lolos terus kan. Jadi ya udah harus mempersiapkan diri lah, di swasta itu batas usianya kapan. Terus harus punya cadangan lain gitu. Oke Bang Hasbullah, terima kasih udah mau berbincang-bincang, berbagi pengalaman dengan kita semua di sini. Dan sahabat ulasan, usai sudah perbincangan kita kali ini, jangan lupa saksikan UCAS episode berikutnya. See you!